warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bi'aunillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'da. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah SWT untuk melanjutkan mengaji online, mimbar online Hadarul Ilmi Mandua Kota Kediri, yang mana pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan PKS dengan tema tawassul. Santri-santriwati Hadarul Ilmi yang dimuliakan Allah SWT, tawassul bukanlah suatu yang aneh, bukan suatu yang asing dalam dunia pesantren, yang mana hampir setiap hari kita mendengarnya, kita melaksanakannya. Sebenarnya apa tawassul dalam pandangan manhaj kita, dan untuk apa tawassul? Tawassul secara makna dari kata wasal yang artinya adalah mendekat, dan wasilah adalah suatu perantara, suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebenarnya hukum tawassul adalah bukan suatu kewajiban. Dalam kita berdoa, tawassul bukanlah suatu kewajiban, tapi ini adalah salah satu cara untuk berdoa. Bagaimana agar doa kita hati kita lebih dekat ke doa Allah, dan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagaimana ada pada berdoa, bagaimana berdoa diawali dengan sholawat, diawali dengan asmaul a'zam, berdoa pada waktu-waktu yang waktu mustajab. Nah, seperti itulah tawassul. Jadi tawassul bukanlah suatu kewajiban, tetapi suatu cara berdoa. Secara garis besar kita bisa menggambarkan seperti apa tawassul itu, sebagaimana di dalam cerita di kitab hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Tawassul sudah ada sejak zaman dulu. Dikisahkan ada tiga pemuda yang tersesat, yang terperangkap dalam gua, yang mana ketiga pemuda ini adalah pemuda yang taat. Ketika sudah terperangkap dalam gua, pintu gua tertutup oleh batu besar, pemuda ini sudah putus asa, tidak ada jalan keluar, dan akhirnya tiga pemuda ini berdoa kepada Allah SWT menggunakan tawassul. Bagaimana tawassulnya? Pemuda yang pertama adalah pemuda yang birrul walidain, yang sangat berbakti pada kedua orang tuanya. Pemuda pertama berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, tolonglah kami, tolonglah hamba untuk bisa keluar dari gua dengan wasilah amal saya, yaitu saya selalu berbakti pada kedua orang tua saya selama saya hidup di dunia. Setelah berdoa tersebut, batu yang menutup pintu gua terbuka sedikit. Pemuda yang kedua ini juga pemuda yang taat, yang mana pemuda ini dulu pernah berkesempatan untuk berzina, tetapi pemuda ini menolaknya. Pemuda yang kedua ini berwasilah dengan amalnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah hamba bagaimana bisa keluar dari gua ini dengan wasilah amal saya dulu. Saya menolak untuk berbuat zina sebab ketaatan saya kepada Engkau. Setelah pemuda yang kedua ini berdoa, pintu gua yang tertutup oleh batu itu terbuka agak lebar. Yang terakhir ini juga pemuda soleh, pemuda yang diberi pangkat, diberi amanat, tetapi melaksanakannya dengan baik, dengan adil. Berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan pertolongan Engkau saya berwasilah, mudah-mudahan dengan ketaatan saya, dengan ketertiban saya menjalankan tugas, doa saya terkabul, terbebas dari gua ini. Akhirnya setelah ketiga pemuda itu berdoa, pintu gua yang tertutup oleh batu besar terbuka.
Sesederhana itulah tawasul yang bisa kita praktekkan. Dan cerita ini masyhur, sudah terbukukan, terdokumentasikan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, dalam prakteknya kehidupan bagaimana kita bisa bertawasul dengan amal kebaikan kita. Contoh, setelah kita membaca Al-Quran, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan berkat baca Al-Quran ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saya, doa saya terkabulkan. Dengan puasa saya hari ini, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saya terkabulkan. Dan banyak perkara yang bisa dibuat untuk bertawasul. Sebagaimana dalam Al-Quran, tawasul ini juga diletakkan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, carilah jalan, cara yang bisa mendekatkan kalian kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Di dalam bukunya Habib Al-Hamid Al-Husaini Al-Bayan Asy-Syafi fi Mafahimil Khilafiyah dijelaskan tawasul dengan apapun itu boleh dengan syarat 4. Yang pertama adalah perlu dipahami, tawasul atau berwasilah itu merupakan salah satu cara. Jadi ini cara, bukan satu-satunya, bukan suatu kewajiban. Yang mana tujuan pokoknya tetap hakikatnya adalah kita memohon kepada Allah, memintanya kepada Allah SWT. Itu syarat pertama. Yang kedua, pihak sesuatu yang menjadi wasilah tidak bisa lain, itu pasti dicintai oleh orang yang berwasilah. Dan diyakini pula bahwa wasilah tersebut adalah sesuatu atau orang yang pasti dicintai oleh Allah SWT. Contoh tadi, berbakti pada orang tua pasti dicintai oleh Allah, baca Al-Quran pasti dicintai oleh Allah. Begitu pun juga kita berwasilah dengan makhluk, contoh Nabi Muhammad, kepada ulama, kepada sahabat, kepada wali, itu juga sesuatu yang dicintai Allah dan itu diperkenankan. Yang ketiga syaratnya, apabila orang yang berwasilah itu percaya atau yakin bahwa yang dijadikan wasilah itu tidak menentukan manfaat dan tidak menentukan madarat. Yang bisa menentukan manfaat dan madarat hanyalah Allah. Jika ini keyakinan yang tidak seperti itu, maka ini sudah menjurus pada kesyirikan. Nah, makanya itu harus hati-hati. Kita boleh berwasilah kepada wali, kepada nabi dan sebagainya. Sebab kemuliaannya, sebab amalnya beliau, sebab perjuangannya beliau dulu semasa masih hidup. Seperti itu. Jadi tetap yang bisa menentukan manfaat dan madaratnya adalah Allah SWT. Yang keempat, berwasilah bukan merupakan kelaziman dan bukan pula suatu keharusan. Dikabulkan atau tidaknya wasilah itu sebetulnya tergantung di tangan Allah SWT. Jadi ini bukan suatu keharusan. Kalau ketawasul mesti diterima? Tidak, semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi perlu kita pahami, sekali lagi, tawasul bukan suatu kewajiban, tapi suatu cara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana kita berdoa, saya ulang lagi, kita bersolawat agar kita bisa mendekat kepada Allah. Kita membaca Asmaul A'dzam agar doa kita terkabul. Kita berdoanya pada waktu mustajab, keadaan suci, dan juga bisa wasilah. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan, kebaikan apa yang kita lakukan yang pasti dicintai Allah SWT, itu bisa kita jadikan tawasul. Contoh,
banyak yang kita lakukan setiap hari. Kita entengan suka menolong orang lain, kita tawasul ya Allah, sebab saya menolong ini mudah-mudahan hajat saya dimudahkan, sebab saya bersihkan masjid mudah-mudahan apa yang menjadi hajat saya dimudahkan. Seperti itu. Sebab saya mengajar, sebab saya, bahwa semua kebaikan yang dilegalkan oleh agama bisa kita jadikan tawasul. Seperti itu. Kurang lebih maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.